Bismillahirrahmanirrahim. Hal yakhussu ba'datul labihi bi ba'dil ilmi duna ghairihim. Bolehkah guru itu mengkhususkan sebagian murid dengan sebagian ilmu yang tidak diberikan kepada murid yang lain? Kalau bahasa sekarang ada istilah pengayaan. Kalau murid ini punya bakat tertentu, boleh nggak dikembangkan sehingga yang lain itu tidak dapat seperti itu? Nah, di kitab itu dinyatakan ya boleh. Bahkan perlu mendorong siswa untuk menunjukkan bakatnya. Ini si anak ini kemampuannya apa sebetulnya? Suruh menghafal nggak begitu mudah menghafal. Ya, menghitung nggak begitu bisa juga misalnya. Pasti Allah Subhanahu wa taala itu ketika menciptakan manusia itu kan ada sisi apa istilahnya? Sisi bakatnya masing-masing itu ada. Nah, bakatnya apa dia itu? Harus ditunjukkan itu. Perlu mungkin ada konseling, ada apa ya di dalam pendidikan itu. Istilah sekarang kan ada itu untuk mengetahui bakat anak itu. Dan didorong siswa itu untuk menunjukkan bakat ini. Tidak mesti anaknya ustadz itu langsung apa ke agama terus, nggak mesti juga. Ada yang sukanya ke IT. Jadi mahir betul dalam urusan teknologi informasi. Nah, kalau dia punya bakat itu ya bisa dikembangkan ke situ. Nanti untuk menyokong dakwah bisa juga begitu. Atau punya banyak kemampuan ya bisa begitu. Istilahnya itu apa ya? Orang punya banyak kemampuan bisa juga ada begitu. Nah, itu perlu ditunjukkan, perlu digali dan dikembangkan. Kemudian perbedaan individu itu harus diperhitungkan. Jadi tidak bisa disamakan semua. Jangankan antar anak satu dengan yang lain ya. Anak kembar pun itu tidak sama. Pasti ada sisi perbedaannya dari sisi bakat dan kemampuan. Kemudian tiap siswa itu dimotivasi pada apa yang memang dia punya keinginan dan bakat itu. Kalau pendidikan itu seperti itu, insya Allah orang itu akan maju lah, akan maju. Kita lihat kayak Khalid bin Al-Walid. Kenapa bisa begitu luar biasa di medan perang? Karena pekerjaannya sejak kecil ya main perang-perangan. Hobinya itu memang perang. Ikut bapaknya ya ke luar Mekah dalam perdagangan. Yang diperhatikan itu bagaimana militer di negara tersebut. Begitu juga Salahuddin Al-Ayyubi misalnya. Kenapa beliau itu begitu luar biasa bisa membebaskan Palestina? Itu tidak lain juga karena himmah ya, cita-citanya dan juga bakatnya itu memang di situ. Pembicaraan tidak ada yang beliau sukai kecuali pembicaraan tentang jihad. Teman-teman tidak ada yang beliau senang berteman kecuali teman-teman yang bisa menyokong beliau dalam berjihad. Berbicara teknik, beliau yang paling senang adalah teknik tentang persenjataan. Jadi semuanya itu bakatnya memang ke situ. Allah seolah-olah ciptakan dan dilahirkan di Salahuddin Al-Ayyubi itu memang untuk membebaskan Palestina waktu itu. Ini perlu disupport ya anak-anak sesuai dengan bakatnya masing-masing. Walaupun sekali lagi hal-hal mendasar manusia itu sama, tidak kemudian dibedakan. Oh kalau gitu ini nggak usah diajari sholat, enggak. Ya kewajiban dasar tetap ya perlu disampaikan, diajarkan sehingga semuanya paham. Kemudian mengkhususkan sebagian siswa dengan suatu ilmu itu juga diperbolehkan. Tentunya jika ada kepentingan yang jelas untuk hal tersebut. Ini ringkasnya uslub ke-28. Nah, contohnya itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
itu mengkhususkan Abu Hurairah. Ya, ketika Abu Hurairah itu masuk Islam, kemudian mulazamah dengan Rasulullah 4 tahun, ya, tidaklah beliau itu meninggalkan satu perjalanan pun kecuali beliau itu, Abu Hurairah itu menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 tahun itu nempel ke Nabi terus. Nah, ketika Rasulullah melihat bagaimana semangatnya Abu Hurairah untuk menuntut ilmu, ya, maka beliau memberikan bagian yang besar kepada Abu Hurairah. Kemudian mendoakannya ketika lupa, Rasulullah doakan sendiri khusus untuk Abu Hurairah. Ini di Sahih Bukhari, ya. Dari Abu Hurairah dikatakan, dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," kata Abu Hurairah, "inni asma'u minka haditsan katsiran ansah." Sesungguhnya aku mendengar dari engkau banyak hadis, banyak perkataan engkau yang aku dengar, tapi aku lupa. Maka kemudian Rasulullah katakan, "Ubsud rida'ak," ya, bentangkan selendang engkau. Ya, kalau punya rida kain, coba bentangkan. Fabasot tuhu. Kemudian aku bentangkan selendangku ini. Qala, kemudian Abu Hurairah katakan, fagharafa biyadaih. Kemudian Rasulullah itu menciduk sesuatu. Jadi dicidukkan begitu. Kemudian berkata, "Dummuh. Sekarang tutuplah, tangkupkanlah ia." Jadi seolah-olah diberikan kemampuan itu, Rasulullah mendoakan dan mengasihkan kepada Abu Hurairah itu. Fadhamamtuhu, kemudian aku tangkupkan itu, fama nasitu syai'am ba'dah. Maka sejak saat itu aku enggak pernah lupa sesuatu pun dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang penting maupun yang enggak penting, ingat semua Abu Hurairah itu. Ini kekhususan yang Rasulullah berikan kepada Abu Hurairah. Ini seperti yang saya katakan juga ke Imam Abu Zur'ah, yang beliau itu hafalannya luar biasa. Kadang nggak niat menghafal pun jadi hafal. Sehingga beliau ketika ke pasar mendengar nyanyian, beliau tutup telinganya. Ditanya, "Kenapa?" Bukan khawatir lupa, tapi khawatir kalau hafal dengan nyanyian itu. Jadi nggak ingin menghafal yang lain beliau. Kalau kita kan mungkin khawatir lupa, banyak yang diingat, banyak yang lupa. Kalau beliau bukan, khawatir ingat, ya, khawatir hafal. Abu Hurairah ini tipe orang begitu, atas ya karunia Allah Subhanahu wa taala, doa Rasulullah, dan memang kekhususan dari Rasulullah. Sehingga kata beliau, yang ada bagian yang tidak disampaikan itu adalah bagian-bagian yang memang nggak penting. Misalnya Rasulullah nyuruh ke pasar, itu kan nggak perlu disampaikan. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kenapa bisa begitu keutamaannya Abu Hurairah ini, yang kemudian oleh sebagian orang dikatakan, "Oh, ini orang atau produsen hadis." Na'udzubillah, orang kok bisa begitu. Ini sahabat yang mulia, yang nggak ada orang meragukan dari sisi eksistensi atau keberadaan beliau. Beliau ini orang yang kenapa sampai Rasulullah beri keutamaan begitu, karena semangat beliau. Yang nggak peduli lapar atau apa, beliau ini lebih memilih mengikuti Rasul untuk menuntut ilmu. Dari Abu Hurairah di sini dikatakan, sa'altu Rasulullah, ya. "Ya Rasulullah, madza radda ilaika rabbuka fi syafa'ah?" Wahai Rasulullah, apa yang akan dikembalikan Tuhanmu kepada engkau tentang syafaat? Jadi kalau engkau memberi syafaat ini, engkau dapat apa? Maka Rasulullah katakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi," demi zat yang diri Muhammad ada dalam genggamannya.
dalam kekuasaannya. Laqad dzanantu annaka awwalu may yas'aluni an dzalika min ummati. Sungguh aku menduga bahwasanya engkaulah orang pertama kali yang bertanya tentang hal ini dari kalangan umatku. Jadi yang lain-lain nggak ada nanya itu. Rasulullah memberi syafaat. Terus Rasulullah itu dapat apa dari Allah Ta'ala ketika memberi syafaat? Pertanyaan ini muncul kan karena ini ya, karena semangatnya Abu Hurairah dalam menuntut ilmu. Yang kata Rasulullah, lima ra'aitu min hirsika 'alal ilm. Itu karena kulihat engkau ini punya kesungguhan di dalam menuntut ilmu, sehingga orang yang nggak terfikirkan engkau terfikirkan. Makanya salah satu kunci nuntut ilmu itu memang harus semangat, sungguh-sungguh berpikir, menerimanya itu dengan berpikir. Bandingkan ya, kalau kita ini menuntut ilmu sekedar untuk kita, dengan kita menuntut ilmu untuk kita sampaikan lagi. Tentunya lebih kritis lagi kita kalau berpikir ini mau saya sampaikan lagi, ini mau saya amalkan. Jadi menerima ilmu dengan juga merenung itu penting. Munculnya pertanyaan seperti ini karena memang semangat menuntut ilmunya tinggi. Kalau sekedar siap menerima, mendengarkan saja pasif, nggak akan kepikiran seperti Abu Hurairah ini. Jadi sampai Rasul katakan begitu. Engkau ini yang pertama kali bertanya seperti ini dari umat ini, itu karena kesungguhan engkau dalam menuntut ilmu. Dalam riwayat yang lain, kesungguhan dalam menuntut hadis. Kemudian Rasul katakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi lama yahumuni min inkisafihim ala abwabil jannah ahammu indi min tamami syafa'ati lahum. Prinsip bagiku itu lebih penting mereka itu dibukakan pintu surga daripada apa yang ku dapat dari mereka, dari Tuhan. Jadi Rasul nggak mikirkan kalau memberi syafaat itu dapat apa, nggak berpikir begitu. Tapi yang lebih beliau pikirkan, umatku itu selamat dari siksaan api neraka, Allah bukakan pintu surga. Itu yang lebih kupikirkan, kata Rasulullah. Wa syafaati, dan syafaatku nanti liman syahida alla ilaha illallahu mukhlishah, itu akan diberikan kepada orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, mukhlishah, secara murni, tidak dicampur-campur, menuhankan Allah, menuhankan yang lain, enggak begitu. Wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kalau nggak mengakui kenabian Nabi Muhammad, nggak akan dapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yusaddiqu lisanuhu qalbah, lidahnya membenarkan apa yang ada di dalam hatinya. Artinya nggak berdusta, hati dengan lidah sama. Wa qalbuhu lisanah, sementara hatinya juga membenarkan ucapannya. Ucapannya membenarkan hatinya, hatinya membenarkan ucapannya. Orang seperti itu yang akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ya, terkait dengan kenapa Abu Hurairah itu Allah kasih, Rasulullah berikan sesuatu yang istimewa tadi. Bukan berarti Abu Hurairah lebih dari Abu Bakar atau Umar, tidak begitu. Tapi ini ibaratnya spesialisasinya Abu Hurairah yang tidak diberikan kepada sahabat yang lain. Sementara dari sisi kemuliaan ya jelas Abu Bakar lebih mulia dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Nah, sisi lain Abu Hurairah ini termasuk orang yang ya sisi semangatnya ini bisa kita lihat dalam riwayat dari Mujahid ini. Kata Abu Hurairah, walladzi la ilaha illa huwa, demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia.
In kuntu la'atamidu bikabidi 'alal ard. Ya, sesungguhnya aku ini la'atamidu bikabidi itu maknanya al-saqu batni bil ard, menempelkan perutku ke tanah. Minal ju' ya, yakni karena lapar. Jadi makna ini kiasan juga, maknanya itu adalah yashuddul hajar ala batnihi hatta la yash'urul bil ju', mengikatkan batu ke perut hingga tidak terasa lapar. Jadi ini kehidupan Abu Hurairah sering begitu, lapar. Jadi walaqad qa'adtu yauman ala tariqihim alladzi yakhrujuna fihi. Pada suatu hari aku duduk di jalan, maksudnya di pinggir jalan yang biasa dilewati kaum muslimin. Kemudian lewatlah Abu Bakar. Kemudian aku bertanya tentang satu ayat dari kitabullah. Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Tidaklah aku bertanya kepada Abu Bakar itu kecuali supaya Abu Bakar itu membuat aku kenyang. Ini ungkapan basa-basi sebetulnya ya. Bertanya itu supaya faham kalau aku ini lapar. Jadi kalau ada teman ya kok nanya-nanya sesuatu, coba lihati betul-betul, jangan-jangan dia lapar, belum makan, perhatikan wajahnya itu pucet nggak, alasannya mau minta makan nggak enak ya, nanya saja, nanya. Kalau diajak makan, ini kata Abu Hurairah, famarra walam yaf'al, maka Abu Bakar lewat dan tidak melakukan apa yang kuinginkan. Ya salah sendiri ya sebetulnya ya, kenapa nggak bilang-bilang. Kita makanya kadang sesama rekan kita kalau ada kesulitan baiknya bilang. Bilang itu ya, sekarang ada WA, jangan sampai lapar seperti ini, karena tidak setiap kita ini seperti Rasul yang faham. Coba Abu Bakar ini orang dermawan, baik ya. Kalau tahu lapar pasti dikasih makan, tetapi hanya nanya ayat ya, kada paham itu. Jadi kalau kita punya anak buah atau apa, beritahu aja, mohon maaf kalau nggak ngerti bahwasanya ternyata kekurangan. Yang kekurangan baiknya ya bilang, ya kalau nggak sanggup menahan lapar. Wa marra bi Umar bin Khattab. Kemudian lewat kepadaku Umar bin Khattab. Sama yang dilakukan, nanya tentang ayat Allah Ta'ala. Ya. Padahal dalam pikiran kalau diajak makan. Tapi juga lewat begitu saja, nggak paham ya. Hingga ya hatta marra bi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah itu lewat. Jadi Rasulullah ini ya namanya Nabi, yang ngerti lah itu. Abu Hurairah ini sedang lapar, yang ditanyakan ayat Allah Ta'ala. Modus ya. Falamma ra'a ma biwajhi wa ma fi nafsi qala ya, ketika Rasul itu melihat wajahku, ya, tahulah apa yang ada dalam diriku itu, Rasul berkata, Abahir, bapaknya kucing, Abu Hurairah ya. Maka Abu Hurairah katakan, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, ilhaq, ikuti aku, kata Rasulullah. Maka aku ikuti. Kemudian maka masuklah beliau ke rumahnya, dan aku diizinkan masuk, dan masuklah aku. Ternyata di rumahnya ada satu cangkir besar susu. Maka Rasulullah bertanya kepada keluarganya, min aina lakum hadza, dari mana susu ini? Maka keluarganya menjawab, hadiyatu fulan, ini hadiahnya si fulan. Maka Rasul katakan kepadaku, Abahir, ya, ilhaq ila ahli suffah fad'uhum. Hai Abu Hurairah, itu loh, panggil itu orang-orang ahlu suffah untuk kesini, diundang. Ahlu suffah itu adalah atyafun li ahli Islam,
Ahlus suffah ini orang-orang miskin yang tinggal di ember masjid, nggak punya pekerjaan. Jadi tugas mereka ya mereka tinggal aja di ember masjid, diberi makan. Nah ini sebetulnya juga solusi bagi orang-orang miskin. Kita banyak punya masjid, bisa itu difungsikan orang-orang yang kesulitan makan, lapar, itu bisa diambilkan dana dari Baitul Mal untuk menghidupi mereka. Ini yang dilakukan pada masa Nabi, bukan berarti semuanya itu kaya raya, enggak. Ada kalangan tertentu yang mereka nggak punya apa-apa, tapi untuk makan, untuk tidur mereka didanai dari Baitul Mal. Dan mereka itu termasuk Abu Hurairah, itu bukan hanya makan tidur di masjid saja, tapi mereka nuntut ilmu. Coba apa yang kurang menarik dalam Islam ini? Nggak boleh ada orang kelaparan. Jadi dipanggil itu la ya'tuna ila ahlin au malin idza atathu shadaqah ba'atsa biha ilaihim. Jadi tidaklah datang harta untuk negara atau hadiah untuk Rasul kecuali itu diberikan untuk ahlus suffah tersebut. Ini seperti itu jadi ya. Nah, Abu Hurairah ini lapar ya, ingin minum itu sebetulnya, tetapi disuruh mengundang ya, orang-orang ahlu sufah itu. Kemudian fasa ani wallahi dzalika. Hal itu membuatku merasa sedih. Yang ingin minum itu aku. Aina yaqa'u hadzal laban min ahli sufah wa ana wa Rasulullah. Nanti susu itu apakah cukup, itu bahasa kitanya itu ya, cukup nggak untuk ahlus sufah aku dan Nabi? Kalau diundang semua bisa jadi aku nggak kebagian. Tapi Abu Hurairah tetap melaksanakan perintah Rasulullah. Fantalaqtu fada'autuhum, maka aku berangkat dan ku seru mereka, ku undang mereka. Fa'adzina lahum, kemudian mereka diizinkan. Fadakhalu wa akhadhal qaumu majalisahum, maka mereka semua kemudian masuk ke rumahnya, ke tempatnya Rasulullah, dan mereka duduk ya. Rasul kemudian katakan, Abahir, wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, labbaika ya Rasulullah. Khudh fanawilhum, ambil susu itu dan berikan kepada mereka. Maka diberikan satu-satu, suruh minum. Fanawaltul akhar hatta rawiyal qaumu jami'an, maka aku gilirkan tadi minuman tadi hatta rawiya di sini maknanya syariba wa syabi'a, minum dan kenyang. Kenyang kalau dari minum itu belendangan kata orang Jawa, apa istilahnya, pokoknya kenyang karena puas dengan minum itu semuanya. Nah ini juga salah satu mukjizat Rasul, yang mungkin dikira ini minumannya nggak cukup, ternyata cukup. Tuma intahaitu ila Rasulillah, kemudian aku ya berhenti pada Rasulullah. Beliau kemudian mengangkat kepalanya, fatabassama, Rasulullah tersenyum. Abahir, ana wa anta, Abu Hurairah, tinggal aku dan engkau yang belum minum. Ku katakan ya, shadaqta ya Rasulullah, betul ya Rasul, tinggal aku dan engkau. Kemudian apa kata Rasulullah? Khudh fashrab, ambil dan minumlah. Kemudian diulangi lagi setelah selesai minum, khudh ya fashrab, ambil minumlah, sampai kemudian puas. Dan kemudian Abu Hurairah mengatakan, ma'ajidu lahu maslakan, nggak ada lagi tempatnya untuk minum wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah baru katakan, fa'arini al-ina, ya berikan kepadaku bejana tempat susu tadi. Kemudian ku berikan, fasyaribal baqiyah, Rasul kemudian meminum sisanya, kemudian memuji Tuhannya, ucapkan alhamdulillah. Ini hadis cukup panjang di Sahih Ibnu Hibban, juga ada di Sahih Bukhari ya, tapi yang lebih panjang di Sahih Ibnu Hibban ini.
Ini menunjukkan apa? Ya tadi keseriusan Abu Hurairah sehingga ya layak untuk diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaan dan kekhususan tentang ilmu tadi. Dan ini juga banyak pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini. Kalau kemarin kita bahas Imam Bukhari, satu hadis itu bisa dibahas 20 kali dengan 20 pembahasan yang berbeda. Kalau ini lebih panjang, insya Allah lebih banyak lagi kalau kita renungkan. Ya, di antaranya ya kalau kita jadi seksi konsumsi, ya, jangan kita duluan yang mehantub, yang memakan dulu. Ini Rasulullah memberi contoh, yang menyediakan makanan itu yang terakhir makan. Kalau ada sisanya, ya kalau nggak ada ya sudahlah. Ini adabnya begitu. Bahkan Rasul sendiri itu menyuruh Abu Hurairah, jadi tuan rumah itu belakangan makannya. Ini adabnya lah. Bukannya yang seksi konsumsi paling gemuknya. Ya gemuk nggak salah sebetulnya ya. Cuma kalau paling banyak memakannya ini kurang bagus. Harusnya cukupkan dulu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini contoh ya di antara sahabat ada yang diberi kekhususan seperti itu. Begitu juga ada sahabat yang diberi kekhususan seperti Hudzaifah bin Al-Yaman. Itu sahabat Nabi yang banyak berita-berita rahasia itu diberikan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Siapa-siapa orang munafik itu Hudzaifah bin Al-Yaman. Berita-berita tentang hadis fitnah ya, itu Hudzaifah bin Al-Yaman yang banyak mengerti. Ya, sehingga kita apalagi ada organisasi itu atau pendidikan sekalipun perhatikan itu. Masing-masing punya kelebihan, optimalkan kelebihan itu. Tidak perlu satu itu ngiri dengan kelebihan yang lain. Nggak perlu begitu.